Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendapat banyak laporan dari para orang tua mengenai akun-akun di media sosial yang berimbas pada perilaku remaja. Beberapa akun media sosial yang dilaporkan antara lain akun Aukarin dan Anya Geraldine. Kedua akun ini memiliki followers mencapai 1 juta orang di Instagram. Aukarin dan Anya Geraldine kini memang tengah diidolakan para remaja. Gaya hidup yang diposting kedua akun ini menampilkan hal yang tak lazim yang seharusnya tidak dilakukan oleh remaja. Postingan-postingan mereka dinilai KPAI bisa menjadi contoh tak baik bagi remaja dan anak di bawah umur. Namun, ironisnya, penonton blog mereka di YouTube dan followers mereka di Instagram justru memberikan komentar-komentar yang bernada sanjungan dan keinginan untuk mencontoh perilaku mereka. Situasi inilah yang mengundang keprihatinan dan keresahan para orang tua terhadap perkembangan anak-anak dan remaja saat ini. Atas banyaknya laporan dari para orang tua itu, KPAI langsung melaporkan kedua akun medsos tersebut ke Kementerian Kominfo. Hal itu dilakukan untuk memastikan perlindungan anak dan paparan informasi yang mendidik. KPAI telah lama melakukan pemantauan pada akun-akun yang menjadi selebriti di media sosial dan digandrungi oleh remaja. KPAI juga mengimbau agar mereka yang menjadi idola remaja bisa berperilaku yang pantas dan memberikan contoh yang baik bagi remaja. Di era keterbukaan seperti saat ini, media sosial sedianya digunakan sebagai sarana yang baik untuk menyebarkan informasi yang berguna dan mendidik. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, masuk pada kali ini kita akan membahas mengenai topik media sosial dan lunturnya etika. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Komisioner KPAI, Mbak Erlinda. Selamat siang, Mbak Erlinda. Dan juga psikolog dari Ikatan Psikologi Klinis, ada Mbak Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Ini kita sudah sama-sama melihat jadi follower nggak, Pak Egan? Saya salah satunya ya. Saya baru tahu ternyata ada juga yang lain kayak gitu ya. Satu. Jadi jadi pengen jadi follower salah satunya. Kayaknya terlambat ya kayak Cakri ya. Harusnya saya ngelihat dari tadi gitu ya. Nah, ini akun-akun mereka ini sudah dilaporkan oleh KPAI ke Kominfo. Sudah sejauh mana langkah yang sudah diambil hingga sejauh ini, Mbak Rinda? Pagi tadi pukul 9 kurang lebih kita memang koordinasi tingkat kementerian dan lembaga seperti itu, karena pada dasarnya kami seperti biasa melakukan koordinasi semacam itu, tidak hanya terkait dengan dua akun ini, tapi dengan akun-akun yang lain, karena kita punya concern yang sama, mau dibawa kemana generasi kita, seperti itu. Nah, beberapa kesimpulan yang sudah didapatkan adalah memang kita akan lanjutkan dengan satu case conference, jadi dalam arti kata, untuk kasus ini seperti apa tindak lanjut dari pemerintah itu sendiri, dan untuk secara general, karena ini kan tidak hanya dua akun ini saja, tapi banyak akun-akun yang memang kita ada, tapi kita tidak publish di media. Tapi Mbak Erlinda, yang diharapkan dari melaporkan dua akun ini, dari sekian banyak yang mungkin saya nggak tahu juga ya, itu diharapkan apa, Mbak? Iya, di sini kan menjadi suatu kerisauan, karena kita banyak sekali menerima pengaduan, karena salah satu tusi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara adalah menerima pengaduan. Nah, pengaduan dari masyarakat ini ratusan orang tua yang sangat prihatin terhadap mereka sangat tidak merasa nyaman dengan unggahan-unggahan dari dua akun tersebut yang ternyata anak remaja mereka pun juga mengikuti hal tersebut. Yang menonton orang tuanya merasa ini sesuatu yang meresahkan, tapi bagi yang dilaporkan, bagi mereka ini apa respon mereka saat mereka tahu gini mereka atau akunnya dilaporkan oleh KPAI ke Kominfo? Ya, memang respon mereka karena kita tahu kita harus pahami, karena memang cara berpikir mereka belum cara berpikir yang nanti mungkin Kak Cassandra yang sangat paham tentang hal itu. Cara pandang mereka masih konsep yang kalau menurut kita orang dewasa ini kan salah, dan itu bertentangan dengan norma sosial, norma agama maupun norma-norma yang berlaku budaya Indonesia. Dan kami di sini menyikapinya adalah jika ini terjadi suatu pembiaran dengan penggunaan teknologi informasi melalui media sosial dan tidak terfilter, ini sangat membahayakan bagi tadi pilar-pilar bangsa kita. Kita tahu ada 4 pilar dan kita tahu kita masih sebagai negara yang adat ketimuran, kita mau seperti apa peradaban di era teknologi informasi ini. Itu yang kita bahas. Saya ke Mbak Sandra. Kalau menurut Mbak Sandra sendiri,
apakah postingan dari anak-anak muda itu betul-betul memang sudah Anak gaul ya. anak gaul ya sudah melanggar batas-batas tertentu. Apakah itu sudah seperti yang Mbak Erlinda bilang tadi? Mereka ini sadar kemudian atau tidak sebenarnya dengan pola pikir mereka seperti itu ya di usia Itu itu? kan kalau kita bicara anak muda kan wajar ya, Mbak Sandra ya. Ada pengen show off kalau lagi liburan begitu ya. Kalau misalnya pengen ngepost sesuatu di Tapi media sosial ya. melanggar norma enggak? Nah, Gitu itu kan? dia, Melanggar undang-undang pornografi enggak Oke. itu kan? Ya itu dia, Mbak apakah Sandra? mereka tahu atau tidak? Sudah paham. Gini, pada dasarnya bahwa manusia itu memperoleh proses belajar itu lewat mata, telinga, hidung, lidah ya kalau kita merasakan sesuatu dan semacam. Jadi otomatis panca indera itu berperan. Jadi segala sesuatu yang sifatnya audiovisual tentu memiliki dampak yang sangat luar biasa di dalam proses belajar anak. Karena semua itu akan masuk melalui otak dan itu akan disimpan. Lalu yang dampak kedua adalah bahwa anak-anak ini sebenarnya anak-anak yang kreatif, ya. Mereka ingin ekspresi, ya. Tetapi sekali lagi bahwa ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Anak-anak ini punya otak remaja, otak yang bukan anak-anak, tapi juga bukan otak dewasa. Otak mereka masih berkembang. Jadi di depan itu yang prefrontal cortexnya mereka belum bisa mengambil keputusan. Mereka hanya bergerak berdasarkan sesuatu yang menyenangkan aja saat itu juga, dan semakin menyenangkan dia akan semakin ulangi lagi. Nah, problematiknya adalah ketika mereka melanggar norma-norma yang tadi disebut, ya, ada norma hukum, ada undang-undang ya tahun 2008 tentang IT kan, nah, lalu kemudian pornografi, kemudian ya melanggar norma sosial, norma agama dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang menjadi fakta yang seharusnya anak-anak ini tahu. Tetapi tentu saja menurut saya ini baru 2 loh, dan kalau saya boleh jujur, mohon maaf, bukan saya nggak setuju dengan langkah KPAI, tetapi sebenarnya masih banyak lagi yang lebih parah lagi. Ya, nah ini juga sebenarnya sama ya, bahwa laporan kemarin kebetulan beberapa hari yang lalu juga saya diundang di Kominfo. Nah di situ juga ada permintaan untuk menutup aplikasi-aplikasi, jadi bukan cuma tayangan ya, Sudah 18 aplikasi sudah ya, dan mungkin 18 lebih aplikasi ditutup. Nah, tapi di situ itu kan sekali lagi kita tutup 1 tumbuh 1000 loh. Ya, sekali lagi bahwa pasti akan capek Kominfo, KPAI kayak pemadam kebakaran aja gitu, nyemprot terus kerjaannya gitu ya. Sementara dasar kenapa ini terjadi itu tidak diselesaikan ya. Yang pertama adalah bahwa satu, kita harus bedakan, ada yang melanggarnya berat sekali, ada yang memang pelanggaran ini bisa dibilang ringan lah ya gitu ya. Maksudnya dalam arti betul ada potensi terhadap pembiaran, norma dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus lihat bahwa anak-anak ini kreatif, dan apakah hukuman yang punitif itu bisa membuat kondisi menjadi lebih baik. Karena sebenarnya kalau dari kami, dari psikologi klinis, yang penting itu adalah edukasinya. Dan yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini kan hasil dari orang tua, dari keluarga, ya, termasuk juga orang tua yang melaporkan misalnya, bahwa sikap dan reaksi kita pun juga harus proporsional, jangan emosional, jangan reaktif. Yang harus ditingkatkan, kemarin saya sampaikan di Kominfo juga, adalah bahwa pornografi, kemajuan teknologi dan lain sebagainya itu adalah resiko di seluruh dunia. Itu sudah menjadi permasalahan di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia saja. Berarti ini memang kekuatan dari media sosial atau teknologi informasi yang sudah menyerang sekarang ini, itu yang tidak dipahami oleh anak-anak ini, harusnya didampingi. Dunia mengalami resiko yang sama, ya, dengan adanya internet ini. Tetapi dengan tidak boleh pakai internet, kemudian setiap hari terus blokir. Bukan itu caranya. Bukan itu caranya menurut saya. Mohon maaf ya. Yang paling penting nomor 1 adalah meningkatkan resiliensinya. Jadi di dunia ini, di Amerika, nah sekarang di Indonesia kebetulan saya memang sedang menggalakkan ini, gitu ya, bahwa risiko yang ada itu harus didampingi dengan resilience. Resilience itu adalah ketangguhan. Jadi anak itu harus kebal. Waktu itu saya juga sempat bicara juga dengan Kementerian Sosial ya. Kalau istilahnya dari Kementerian Sosial itu imunitas sosial ya. Kalau ada kami kekebalan, kan ada kekebalan fisik, ada kekebalan mental ya. Nah di sini kalau istilah dalam psikologi itu namanya resistance atau resilience. Bagaimana anak bisa lahir dari keluarga, tumbuh ke sekolah, ke mana-mana, mereka bisa resilience ya. Karena ini 2 ini kalau menurut saya, boleh saya ini memang degree-nya berbeda.
proporsional. Tetapi ada yang lebih parah dari ini. Nah, satu lagi yang paling harus diperhatikan adalah bahwa kebetulan ini sesuai dengan buku saya yang akan terbit bulan depan, ya. Itu tentang neuropsikologi dengan cognitive behavior dan behavior activation. Bagaimana otak remaja itu khas, ya. Bahwa ada remaja-remaja yang memang dengan proses tumbuh kembang yang baik dalam keluarganya, mereka lihat pornografi karena itu pop up. Mereka lagi belajar, ya, lagi browsing, tahu-tahu dia pluk keluar, ya. Nah, mereka yang tangguh langsung aja dimatiin. Mereka yang tidak tangguh, dia akan nonton terus gitu. Baik. Ini, nah iya penasaran gitu. Jadi selain upaya-upaya untuk mengendalikan dan menutup dan memblokir, tetapi kalau hanya itu, menurut saya, menurut kami dari psikologi klinis itu sia-sia tanpa diiringi oleh prosedur untuk meningkatkan resilience pada anak. Baik, Mbak Sandra, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya apakah kemudian masyarakat Indonesia sekarang anak-anaknya sudah cukup tangguh atau tidak. Karena kalau kita cermati ini artis-artis di dunia media sosial ini followernya banyak banget loh, Jakri. Betul, dan munculnya juga gampang seperti itu. Betul. Apakah kemudian mereka akan terpengaruh dengan artis yang mereka ikuti itu? Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa telah bersama kami di Lunch Talk. Ya pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk dengan topik medsos dan lunturnya etika. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda untuk berinteraksi dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Mbak Cassandra, tadi nampaknya punishment bukan jalan satu-satunya meskipun tindakan mereka merasakan seperti itu. Tapi kalaupun permisif, bukankah jadinya membuat anak-anak ini jadi tidak menghormati etika yang ada, tidak menghormati orang tua dan di sini. Bukan berarti kita ambil yang permisif ya, karena justru permisif itu adalah penyebab dari kondisi seperti ini. Orang-orang orang tua yang membiarkan, lingkungan yang membiarkan, yang kemudian akhirnya membuat anak-anak tidak terarah. Yang harus dilakukan adalah justru edukatif. Ya, edukatif itu berarti selain melakukan tindakan-tindakan ini, tentu saja harus ada pembelajaran yang lebih tepat. Jadi bukan hanya menghukum, mencela, lalu kemudian memberikan kekerasan, ya, bully di sosial media itu kan juga banyak, karena banyak yang mengucapkan hal-hal yang kurang baik. Nah, yang paling penting adalah edukatifnya, bahwa sisi kreativitasnya pun harus disalurkan dengan baik, ya. Kemudian bahwa ada orang-orang lain atau tokoh-tokoh lain yang melakukan lebih banyak. Dan yang paling penting adalah promosi di hulunya. Bagaimana anak-anak yang lain supaya menumbuhkan resiliensi itu tadi sebelum break kan itu kan. Apakah anak-anak Indonesia punya kapasitas ketangguhan yang baik? Nah, kalau ternyata selama ini orang tuanya justru permisif,